Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana Sanana Kusmau mengatakan, Timor Leste akan mati 10 tahun lagi. Tapi kali ini Gen Miranda TV sangat gembira karena mendapat kabar kematian dari Paus Fransiskus yang dianggap sebagai manusia suci di Vatikan Roma. Manusia suci kok mati? Dia manusia biasa, bukanlah seorang manusia suci. Kalau manusia suci tidak akan mati, tidak akan punah. Kenapa Gen Miranda TV harus mengangkat kisah ini? Karena Gen Miranda TV menganggap seorang Paus Fransiskus adalah seorang manusia biasa, bukan manusia suci. Itu adalah hak penilaian saya, hak penilaian Gen Miranda TV. Ada kabar yang sangat menggembirakan di telinga masyarakat dunia. Di telinga masyarakat dunia, mereka biasa-biasa saja kematian seorang paus. Tidak harus sedih, tidak harus terpukul, karena dia siapa? Dia akan kembali kepada Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun si paus ini seorang pemimpin Katolik dunia, tapi dia tetaplah umatnya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma orang-orang seperti paus dan pengikutnya, mereka menyembunyikan kebenaran sebagaimana orang-orang Israel menyembunyikan kebenaran itu sendiri. Jadi tidak usah harus berduka, tidak usah harus bersedih. Gen Miranda TV sangat gembira atas kematian si paus ini. Paus Fransiskus meninggal di dunia. Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun pada pagi hari Senin Pasca 21 April 2025. Itu adalah kematian yang sudah direncanakan. Paus ini kematiannya sebelum hari Paskah, tetapi para pengawal tangan kanan si paus ini mengumumkan kematian si paus dengan ketepatan dengan hari Paskah, seolah-olah beliau mati dalam keadaan suci. Padahal no. Setelah menderita stroke. Kenapa harus stroke? Karena dia adalah manusia biasa. Ia tampil di hadapan publik terakhir kalinya 1 hari sebelum kematiannya pada hari Minggu Paskah. Dia mengalami kesulitan bernapas selama beberapa hari. Dia keluar dari rumah sakit pada 23 Maret. Kok si paus masuk rumah sakit? Apa yang dia berbuat di sana? Dia kan manusia suci. Kenapa harus masuk rumah sakit? Orang-orang yang tidak suci, orang-orang yang kotor ini obati dia, ya pasti matilah. Paus sangat rentan terhadap pneumonia yang merupakan infeksi paru-paru yang dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Setelah menjalani pengangkatan sebagian paru-paru saat masih muda. Apa alasan kematian Paus Fransiskus? Apa alasan kematiannya?
Coba tanya kepada si Paus sendiri, apa alasan kematian Paus Fransiskus? Itu adalah pertanyaan yang diutarakan oleh Gen Miranda TV kepada si Paus. Hai si Paus, apa alasan kematianmu? Fransiskus meninggal pada pukul 7.35 pagi hari Senin di kediamannya, kata Vatikan dalam sebuah pernyataan yang dirilis hari Senin. Vatikan mengatakan Fransiskus meninggal karena stroke otak, koma, dan gagal jantung yang tidak dapat disembuhkan. Masa seorang pemimpin suci yang didoakan oleh seluruh umat dunia kok tidak bisa menyembuhkan penyakit yang dideritanya? Penyebab kematian Paus Fransiskus adalah stroke dan gagal jantung yang tidak dapat disembuhkan. Kenapa? Karena dia adalah manusia biasa yang harus mati. Setiap yang bernyawa di muka bumi harus mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang pemilik seisi bumi dan langit dan seisinya. Kenapa Paus meninggal? Kenapa Paus meninggal? Tanya Gen Miranda TV. Saya juga tidak tahu. Tanya umatnya, apakah umatnya? Saya tanya kepada umat Paus Fransiskus, kenapa si Paus meninggal? Tanya saya. Kenapa harus tanya saya? Tanyalah umatnya. Umat yang anggap dirinya si Paus itu suci. Dokter Vatikan Andrea Arsenal mengatakan bahwa penyebab Paus Fransiskus meninggal dunia adalah stroke otak dan gagal jantung yang tidak dapat disembuhkan. Hal ini dikonfirmasi Arcangel dalam surat kematian yang dirilis Senin pagi. Vatikan mengatakan Paus Fransiskus meninggal sesaat setelah pukul 7.30 waktu setempat pada hari Senin, sehari setelah ia mengejutkan banyak orang dengan muncul di lapangan Santo Petrus di Vatikan pada hari Minggu Paskah untuk menyapa para umatnya. Jadi, kematian si Paus Fransiskus adalah kabar gembira bagi Gen Miranda TV. Kenapa kabar gembira? Karena Gen Miranda TV tidak menganggap si Paus itu suci. Seandainya si Paus itu suci, dia tidak akan meninggal. Dia minta kepada Tuhan Yesusnya untuk memperpanjangkan umurnya. Seandainya Paus itu suci, dia memberikan Tuhan, dia meminta kepada Tuhannya untuk memberikan dia kemudahan, untuk memberikan dia kesembuhan. Tapi Paus bukanlah suci. Dia adalah manusia biasa yang tidak ada gunanya. Paus Fransiskus adalah imam Yesuit pertama dan orang Amerika Latin keturunan Italia pertama yang terpilih sebagai paus. Ia juga menjadi paus non-Eropa pertama dan orang dari belahan bumi selatan pertama sejak Paus Gregorius dari Suriah wafat pada tahun 741. Lahir di Buenos Aires, Argentina, Bergoglio pernah bekerja sebagai seorang penjaga bar dan petugas kebersihan saat masih muda sebelum berlatih menjadi ahli kimia dan bekerja sebagai teknisi di laboratorium ilmu pangan. Setelah sembuh dari penyakit pneumonia dan kista yang parah, dia terinspirasi untuk bergabung dengan Yesuit pada tahun 1558. Dia ditasbihkan sebagai imam Katolik pada tahun 1969 dan dari tahun 73 hingga 79 menjadi pemimpin provinsi Yesuit Argentina. Ia menjadi uskup agung Buenos Aires. Malas saya bacanya.
Langsung saja, Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun. Pada pagi hari Senin, Pasca 21 April 2025, setelah menderita stroke, ia tampil di hadapan publik terakhir kalinya, yaitu 1 hari sebelum kematiannya pada hari Minggu Pasca. Padahal Paus Fransiskus jauh-jauh sebelum hari Pasca dia sudah meninggal, tapi diinformasikan kepada masyarakat dunia bahwa kematian Paus pada hari Pasca itu hanyalah buatan-buatan manusia yang tidak masuk akal, guys. Jadi saya sebagai host Gen Miranda TV, saya tidak memikirkan siapa itu Paus sebenarnya. Saya tidak perlu tahu siapa dia, tapi saya kenal dia sebagai pemimpin umat Katolik sedunia yang biasa-biasa saja. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pemuda-pemudi Timor Leste ingin komentar, ingin menyeranglah Gen Miranda TV, saya siap meladeni Anda. Thank you.